Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tetangganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang dimaksud tetangga yang dekat adalah orang yang dekat denganmu dalam ketetanggaan dan nasab atau hubungan keluarga. Dan tetangga yang jauh adalah orang yang jauh denganmu dalam ketetanggaan dan nasab. Banyak hadis yang menerangkan bahwa kita harus memuliakan tetangga. Di antaranya adalah yang pertama, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya, apakah yang kamu ketahui tentang zina? Mereka berkata, haram, hal ini diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka tetap haram sampai hari kiamat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang laki-laki yang berzina dengan 10 perempuan lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang kamu ketahui tentang mencuri? Mereka berkata, haram. Mencuri diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tetap haram sampai hari kiamat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang laki-laki mencuri dari 10 rumah lebih ringan daripada dia mencuri dari sebuah rumah tetangganya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Demi Allah, tidaklah dia beriman. Demi Allah, tidaklah dia beriman. Demi Allah, tidaklah dia beriman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, benar-benar dia orang yang rugi. Siapakah dia? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tetangganya tidak aman karena bawa ikoh. Mereka berkata, apakah bawa ikoh itu? Beliau SAW bersabda, kejelekan-kejelekan atau kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyakiti tetangganya, berarti dia menyakitiku. Barang siapa menyakitiku, berarti dia menyakiti Allah. Barang siapa memerangi tetangganya, berarti dia memerangiku. Dan barang siapa memerangiku, berarti dia memerangi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Shaykh. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan bersabda, janganlah ikut perang bersamaku orang yang menyakiti tetangganya. Lalu ada seorang berkata, aku telah kencing di dinding tetanggaku. Beliau SAW bersabda, pada hari ini kamu jangan ikut bersamaku perang. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan dibicarakan karena banyak sholatnya, sedekahnya, dan puasanya. Hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dia tempatnya di neraka. Orang itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan dibicarakan karena puasanya, namun dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya." Beliau SAW bersabda, "Dia tempatnya di surga." Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari Muaz ibnu Jabal, "Aku telah berkata kepada Rasulullah SAW, 'Ya Rasulullah, apakah hak tetangga atasku?' Beliau SAW bersabda, 'Jika dia sakit, kamu menengoknya. Jika dia mati, kamu mengantarkannya. Jika dia minta berutang padamu, kamu mengutanginya. Jika dia kekurangan, kamu menutupinya. Jika dia mendapatkan kebaikan, kamu mengucapkan selamat. Jika dia ditimpa musibah, kamu menghiburnya. Janganlah kamu meninggikan bangunanmu melebihi bangunannya. Jika hal itu dilakukan, maka bangunan rumahmu akan menghalangi udara yang menembus rumahnya. Dan janganlah kamu menyakitinya dengan aroma makananmu, kecuali jika kamu memberikan sebagian untuk dia." Hadis riwayat Tabrani. Dalam sebuah riwayat lain diungkapkan, "Jika kamu membeli buah-buahan, kamu menghadiahkan sebagian untuk dia. Jika kamu tidak akan melakukannya, masukkanlah buah-buahan itu ke wadah yang tersembunyi, dan janganlah kamu mengeluarkan anakmu keluar rumah membawa buah-buahan tersebut, karena anak tetanggamu akan menjadi marah melihat buah-buahan yang dibawa anakmu." Hadis riwayat Horoiti dari Ibnu Umar radhiyallahu an dan riwayat Ibnu Syuaib dari ayahnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar dan dia mengetahuinya." Hadis riwayat Tabrani. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku menduga bahwa dia akan menjadi ahli warisku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa yang mau mengambil amalan-amalan ini dariku, lalu dia mau mengamalkannya atau dia mau mengajarkannya kepada orang yang akan mengamalkannya?" Abu Hurairah berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Beliau SAW memegang tangan Abu Hurairah. Lalu beliau SAW menghitung 5 perkara sambil bersabda, 5 perkara itu adalah kamu harus menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Kamu harus ridho dengan bagian dari Allah bagimu. Niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Kamu harus berbuat baik kepada tetanggamu. Niscaya kamu menjadi seorang mukmin sempurna. Kamu harus mencintai manusia atau orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi seorang muslim yang sempurna. Dan janganlah kamu memperbanyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Nabi SAW telah bersabda, "Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah mereka yang baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang baik kepada tetangganya." Sesungguhnya ada sebagian mujtahid yang berlebih-lebihan. Dia telah menjadikan tetangga seperti syarik yang bersatu dalam usaha, dalam menetapkan syub'ah, hak membeli lebih dulu. Pada zaman jahiliyah, urusan bertetangga memeliharanya dan menjaga haknya sangat diperketat. Tetangga adalah orang-orang yang menepati rumah kita, orang-orang yang tinggal dekat rumah kita, yaitu 40 rumah dari setiap penjuru rumah kita, dan orang yang
daerahnya satu daerah dengan kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Summa la yujawirunaka fiha illa qalila." Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah melainkan dalam waktu sebentar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 60. Jika tetangga itu orang kafir, bagi dia mempunyai satu hak saja. Jika tetangga itu orang muslim yang bukan saudara, bagi dia mempunyai hak tetangga dan hak Islam. Jika tetangga itu orang muslim yang kerabat, bagi dia mempunyai hak tetangga, hak Islam, dan hak kerabat. Nabi SAW telah bersabda, tetangga itu ada tiga, yaitu tetangga yang mempunyai satu hak, tetangga yang mempunyai dua hak, dan tetangga yang mempunyai tiga hak. Adapun tetangga yang mempunyai satu hak adalah tetangga yang zimmi, orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu. Dia hanya mempunyai hak bertetangga. Tetangga yang mempunyai dua hak adalah tetangga yang muslim. Dia mempunyai hak bertetangga dan hak Islam. Dan tetangga yang mempunyai tiga hak adalah tetangga yang ada hubungan atau kerabat. Dia mempunyai hak bertetangga, hak Islam, dan hak kerabat. Jama' Kasyari telah menerangkan dalam kitab Rabi'il Abror bahwa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah akan menolak bencana berkat keberadaan seseorang yang beriman dari 100.000 rumah tetangganya. Perlu diketahui bahwa orang yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita adalah tetangga yang paling kuat haknya daripada yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang tetangga, maka kepada siapakah aku memberi hadiah? Beliau SAW bersabda, kepada yang paling dekat dengan rumahmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak gulai, perbanyaklah airnya dan perhatikan tetanggamu. Rasulullah SAW mendorong akhlak-akhlak yang mulia, karena dengan cara itu bisa timbul rasa mencintai, hubungan baik, memenuhi kebutuhan, dan menolak kerusakan. Kadang-kadang seorang tetangga merasa sakit oleh harumnya makanan dari rumah tetangganya, dan kadang-kadang tetangga tersebut merasa sakit karena anak-anaknya yang masih kecil mencium bau atau harum makanan tersebut. Jika tidak dikirim, hal itu akan menjadi beban tetangga yang mempunyai anak-anak karena harus membelikan makanan yang seperti itu. Lebih memberatkan lagi jika tetangga tersebut orang yang fakir atau seorang janda yang banyak anak yatimnya. Hal seperti itu juga telah menyebabkan perpisahan antara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya Yakub alaihissalam sebagaimana diceritakan berikut ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberi wahyu kepada Nabi Yakub alaihissalam, apakah kamu mengetahui mengapa aku menghukum kamu dan menahan Yusuf darimu selama 80 tahun? Beliau berkata, tidak tahu ya Tuhanku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena sesungguhnya kamu pernah membakar daging anak kambing, lalu bau harumnya menyerbak ke tetanggamu, dan kamu memakannya, namun kamu tidak memberi mereka. Itulah apa yang telah dinukil dari Wahab Ibnu Munabbah rahimahumullah, dan Allah lah yang lebih mengetahui tentang hal itu. Apabila tetanggamu atau temanmu atau kerabatmu memberi hadiah kepadamu dengan suatu hadiah, terimalah hadiah itu dan janganlah kamu menyepelekannya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, wahai wanita-wanita orang mukmin,
Dan dalam sebuah riwayat, wahai wanita-wanita Ansor, janganlah di antara kamu semua menghinakan tetangganya, sekalipun hanya memberi kaki kambing.